Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa waffiqna amalan maqbula amma ba'du. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selingan kultum pada malam hari ini saya akan membawakan tentang keutamaan masjid dan orang yang berangkat ke masjid. Di dalam Al-Quran ada surah namanya surah An-Nur, surah yang ke-24. Pada ayat yang ke-35, ayatnya cukup panjang, yang menjelaskan tentang Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Ini saya baca langsung terjemahnya Departemen Agama adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah adalah pemberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam tabung kaca, dan tabung kaca itu bagaikan bintang yang berkilauan, yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun, yang tumbuh tidak di timur dan tidak pula di barat, berarti senantiasa terkena sinar matahari, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api, cahaya di atas cahaya, berlapis-lapis. Allah memberi petunjuk kepada cahayanya bagi orang yang dia kehendaki, dan Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kemudian cahaya itu ternyata di mana sih? Nah, itu kan perumpamaan-perumpamaan. Allahu nur samawati. Ternyata cahaya itu tidak di mana-mana, namun cahayanya adalah fi buyutin adzinallahu an turfa' wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintah Allah untuk memuliakan dan menyebut namanya. Di sana bertasbih menyeru namanya pada waktu pagi dan petang. Fi buyutin, yakni buyutin itu adalah masjid. Ternyata cahaya Allah itu ada di masjid. Beruntunglah kita yang ditakdirkan oleh Allah untuk sholat di masjid. Lama-kelamaan rumusnya seperti ini. Orang ninggalin sholat itu nggak enak kalau udah terbiasa sholat. Lebih hebat lagi orang kalau terbiasa sholat di masjid, jangankan nggak sholat, nggak berangkat ke masjid aja rasanya udah berdosa. Endingnya Pak Adi, ingat-ingat ya Pak Adi, Allah Rasulullah itu memberikan sertifikat dalam bahasa Arab. Ijazah itu namanya, kalau dalam bahasa sekarang itu sertifikat, namanya syahadah. Ada hadis yang saya jadikan pedoman. Rasulullah langsung menggaransi, memberikan stempel husnul khotimah bagi orang yang sholatnya di masjid. Redaksi hadisnya itu sampai saya hafal untuk bekal saya. Idza ra'aitumur rajula ya'tadu fil masjid fashhadu lahu bil iman. Apabila Anda melihat seorang laki-laki yang terbiasa menuju ke masjid untuk sholat berjamaah, fashhadu, maka saksikanlah. Nah, dari kata fashhadu ini seakar dengan syahadah. Kalau bahasa Inggrisnya itu sertifikasi. Sertifikasi dia dengan bil iman, dengan iman. Artinya orang kalau sholat berjamaahnya di masjid berarti meniti husnul khotimah. Itu udah, nggak usah ragu-ragu Pak Aris, nggak usah apa, nggak usah ragu-ragu. Apalagi di sini diberikan penjelasan cahaya-cahaya Allah itu adanya di masjid Mas Toto, bukan di warung kopi, apalagi di diskotik. Ya Mas Toto ya, jauh. Cahaya Allah itu ada di masjid. Lalu bagaimana caranya? Ya kalau kita pas lagi gini Pak D, saya ajarin doa ya. Ketemu sama orang kok, wah ini kelihatannya konglomerat, minta sama Allah. Ya Allah, mudah-mudahan sifat konglomeratnya, sifat kayanya, sifat dermawannya, ngalir ke diriku ya Allah. Itu. Jadi ketemu orang soleh, mudah-mudahan solehnya nular. Ketemu orang kaya, mudah-mudahan kayanya nular. Mudah-mudahan ketemu orang baik, baiknya nular. Seperti itu terus. Jadi fi buyutin, saya merenungkan ayat ini betul-betul istimewa.
cahaya Allah. Kalau Anda berangkat dari rumah menuju ke masjid, yakinlah Allah memberikan cahaya, dan pulang Pak Haji Mulkan bawa cahaya yang bertumpuk-tumpuk dibagi untuk keluarganya. Jadi orang kalau terbiasa di masjid, yakin rumahnya pasti tentram. Rumahnya apa? Damai sejahtera. Betul Pak Aris? Ya ada masalah ya biasa lah, ya kan? Masalah-masalah kecil. Rumahnya pasti tentram. Mas Pri, ya Pak Pri, benar Pak Pri? Rumahnya pasti tentram. Betul Pak Adi? Rumahnya pasti tentram. Kalau tentram, makanya enak apa enggak Pak? Makanya enak. Apalagi kalau makannya itu dibungkus, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan kita ditakdirkan sampai akhir hayat kita menjadi ahli masjid, ahli orang yang menunaikan salat berjamaah, sehingga akhirnya kita mendapatkan cahaya Allah, husnul khotimah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.